Benar. Kamar. Saya sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Bukankah sudah disepakati aku tinggal di kamar untuk tidur? Tapi kamu bilang aku tidur di sofa. Tidur. Selamat malam. Besok masih harus lembur. Berhenti. Cepat. Berhenti, 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 berhenti. Kamu ada waktu malam ini? Kamu mau kemana? Ayo temani aku bersenang-senang malam ini. Manajer Meng mengundangmu makan siang. HMPH, masih menunggu saya di sana ya? Apakah pacarmu bisa sekuat saya? Asalkan kamu mengikuti saya jamin kamu akan menikmati kekayaan yang tiada habisnya di masa depan. Tuhan. Manajer umum benar-benar akan pergi. Jika kamu berani pergi hari ini, besok. Benarkah? Tenang saja, asal kamu mau denganku. Aku jamin kamu tidak akan khawatir soal makan dan minum di kemudian hari. Pasti jauh lebih baik daripada ikut pacar bau itu. Lepaskan aku. Oh. Siapa kamu berani menabrakku? Anjing ambil tikus. Urusan orang lain. Kau tahu siapa aku? Jangan coba-coba, aku sudah tidak sabar. Aku tidak peduli siapa kamu. Berani mengganggu pacarku? Hati-hati padaku. Bukan. Lihat apa yang kau pakai, barang rongsokan ini. Jangan bilang begitu. Bahkan jika itu ayahmu, aku tetap berani memukulmu di depan dia. Bahkan ayah tidak. Ayah. Apakah kamu gila, nak? Tidak apa-apa. Kamu mengganggu bawahan. Sangat mempengaruhi perusahaan. Dipecat hahaha. Tidak bisa? Kamu tahu siapa saya? Ayahku adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini. Memecatku itu hanya angan-angan. Sutiantian, asalkan kamu membantuku merasa nyaman malam ini, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, kamu tidak perlu datang besok. Melihat ini adalah aku. Aku lebih kuat 10 kali lipat. Ini tidak baik. Jangan biarkan Song Xiao yang brengsek ini jadi masalah. Coba masuk jika berani. Bebek mati berbicara. Tahan saja sekarang. Aku ingin kamu segera minta maaf padanya. Lalu aku cium kamu. Kalau tidak, saya akan. Biarkan saya minta maaf. Bertemu keras dengan keras. Tidak terpengaruh oleh keras atau lembut. Hari ini saya harus mengajar kamu dengan baik. Berani kamu memukul saya. Hari ini saya tidak akan membiarkanmu hidup. Saya tidak akan menggunakan nama Song lagi. Apa yang terjadi ini? Berani di perusahaan. Bos kelompok ini berani sekali. Kapten keamanan Song, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Bagaimana bisa orang seperti ini menghalangi jalan di depan perusahaan kita? Bapak Song, Anda tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Anda. Anda telah memasuki perusahaan secara paksa. Memukul eksekutif perusahaan. Berani sekali ya. Buka untukku. Apa kalian tidak mendengar kata-kata Pak Song? Ayo bertindak. Tanpa membedakan yang benar dan yang salah. Saya rasa tim keamananmu sudah kelewat batas. Di perusahaan, kata Pak Song, itu adalah titah yang harus dipatuhi. Menghina Song Song. Hari ini harus menghancurkanmu ahalo.
Hari ini aku punya jenggot. Kumpul di depan gerbang perusahaan. Berani sekali. Berani menyakiti pria saya. Ya. Sungguh pasangan yang serasi. Kak, kamu bilang dia adalah pria kamu. Ini tidak mungkin. Kamu bercanda, kan? Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Rui, sampaikan perintah ini. Seluruh industri harus memboikot CG. Kak, aku ini adikmu. Siapapun kamu, jika ada pria yang berani mengganggu saya Song Yufei, saya akan membuatnya makan kotoran. Ini semua salah paham. Tolong jangan ganggu saya. Berilah saya kesempatan apapun. Hei. Apa? Saya dipecat? Song Yue benar-benar memaksaku sampai mati. Kau bilang dia adalah pria MU. Jangan kau lupakan. Huang Xiao sudah mengejarmu selama 5 tahun. Besok adalah ulang tahun nenek. Saat itu aku akan lihat bagaimana nasibmu. Bocah berani merebut wanita dari raja. Kau pasti akan mati dengan sangat menyedihkan. Bicaralah, apa yang terjadi? Ah, aku bersumpah aku tidak memiliki perasaan. Iya ya. Hanya untuk berpura-pura menjadi pacarku. Untuk menenangkan asrama, ya. Apa ada sesuatu dengan Junjun? Ah. Nenek, kamu sedang melakukan apa? Kamu berani berbicara keras padaku. Percaya tidak, aku akan memukulmu. Jika berani memukulku, aku akan memanggil papaku untuk memukulmu. Ayahmu itu hanya seorang satpam bau. Apa yang dikatakan ayahku, dia harus dengar. Kamu memang dilahirkan sebagai satpam kecil. Harus dengar aku. Sekarang cepat angkat dadamu untukku. Kalau tidak, berani kamu bicara begitu, aku akan pukul kamu. Xuan. Ayah ibu, kalian sudah datang. Ada apa hari ini? Anakmu tidak ada masalah. Masalahnya adalah Li Pengpeng. Hanya karena gadis kecil ini memukul orang. Bahkan membuat putra Li Zong terluka. Li Zong adalah bos besar. Kami dari Taman Kanak-kanak minta maaf. Apa pendapatmu? Bagaimana kita menyelesaikan ini? Xuan, katakan kepada papa. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, dia yang pertama kali mengganggu aku. Tadi aku menggunakan jarum terbang yang kau ajarkan untuk menghukumnya. Lalu, luka di kepalamu itu juga dia yang mengajarkanmu terbang? Kau bicara sembarangan, nak. Di usiamu yang masih muda, bagaimana bisa mulutmu penuh dengan kata-kata manis? Aku tidak berbohong. Kalau kau tidak berbohong, kenapa ceritamu berbeda dengan yang diceritakan Li Pengpeng? Li Pengpeng yang berbohong. Dia yang merusak mainanku. Dia bahkan bilang aku anak satpam. Dia bilang aku lahir jadi satpam. Satpam bagaimana bisa makan nasi keluargamu? Sudahlah, jangan bicara banyak. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang ini. Song Xuan, kamu hanya anak satpam yang menyebalkan. Tapi ayahku adalah bos besar. Mau bagaimanapun, kalau kau dibuli, tunggu sebentar, ayahku akan datang. Aku akan membuat kalian menyesal. Hei, kataku nak kecil. Di usia sekecil ini, kau sudah belajar untuk memanfaatkan kekuasaan, ya? Segera minta maaf. Aku tidak akan minta maaf, ayahku bilang. Anak-anak pengemis di sekolah ini hanya akan jadi korban kejahatanku. Orang tua Song Juan. Aku rasa masalah ini bisa diselesaikan begitu saja. Lagi pula, Song Juan juga tidak terluka. Li Pengpeng adalah anak Direktur Li. Dia adalah bos besar. Kalau kalian terus membuat keributan seperti ini, tidak akan terhindar dari masalah. Saya tidak takut masalah. Jika anak perempuan saya dibuli, harus minta maaf. Kepala sekolah Li, tolong berikan saya penjelasan yang masuk akal. Sebuah penjelasan yang masuk akal.
Ayah Li Mengmeng, Li, adalah seorang CEO besar. Saya dengar ada hubungan dengan grup Song. Kamu seorang penjaga keamanan. Statusmu di sini terletak. Dan meskipun gajimu. Cherry, urusan ini lebih baik diselesaikan dengan cepat. Sekarang mendidik anak-anak bahkan harus mempertimbangkan status orang tua mereka. Bukan begitu? Baik. Nah, aku ingin melihat orang misterius ini. Siapa sebenarnya? Berani mengganggu anakku. Siapa yang berani mengganggu anakku? Aku sudah tidak sabar lagi. Ayah adalah anak perempuan satpam yang menyebalkan ini. Mengganggu aku sampai aku terjatuh. Dan memaksaku meminta maaf. Kamu harus membalas dendam untukku. Hanya dengan kamu, anakku harus minta maaf padamu? Sungguh, seperti ayah, begitu pula anaknya. Tentu saja, anakku juga tidak berguna. Kepala sekolahmu? Inilah anak yang dihasilkan oleh sekolah kalian? Sungguh mengecewakan. Jika hari ini kamu tidak bisa menangani dengan baik. Jadi, sponsor untuk sekolah kalian tahun depan terpaksa harus dibatalkan. Aduh, baiklah, pemimpin, masalah ini. Semuanya salah Sun. Anak muda tidak ada masalah. Hahaha, bangunlah. Cepat bawa putrimu untuk meminta maaf kepada putraku. Putriku tidak meminta maaf kepadaku. Kau hanya sekadar satpam busuk. Kau berani menyinggungku. Aku bilang padamu. Aku adalah pemasok grup Song. Mampu membuatmu pergi. Bisa membuatmu pergi. Bisa membuat anak perempuanmu hilang dari TK. Hebat sekali ya. Nenek, apa kamu berani menyela pembicaraanku? Aku berani, kamu bisa apa? Aku berani, kamu bisa apa? Satu penjaga keamanan, berani-beraninya kamu memukul ayahku. Keren sekali. Lily, tidak ada masalah kan? Tidak apa-apa. Saya dipukuli di sekolahmu. Anakku dibully di sekolah kalian. Kamu bilang harus bagaimana? Tenang saja, Lily. Saya pasti akan memberi penjelasan. Orang tua seperti apa yang melahirkan anak seperti ini? Segera minta maaf kepada Lily. Hanya minta maaf tidak cukup, HM. Aku ingin dia berlutut dan memukul dirinya sendiri. Sampai wajahnya bengkak. Suan, nanti ayah akan pergi membeli kepala babi beku, ya? Baik, jadi nanti di taman kanak-kanak. Tidak ada yang akan mengganggu aku lagi. Sialan, berani-beraninya dia berpura-pura di depanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Siapa sih kamu? Kamu memukul suami saya tanpa izin? Ingin tahu siapa? Aku? Baik dengar. Aku adalah presiden grup korporasi Song. Apa? Kamu bilang kamu adalah presiden grup Song? Hahaha. Jangan omong kosong, ayo. Grup Song adalah konglomerat terbesar di Nanhe. Jangan bilang presiden. Bahkan asisten presiden, Xia Rui. Itu juga orang besar yang aku tidak bisa dekati. Jangan terburu-buru. Saya punya cara untuk membuatmu tenang. Sebelum saya datang, saya sudah menelepon Rui. Dia segera akan menjemput saya. Hahaha. Saya katakan padamu, wakil sekretaris Xia sangat sibuk. Saya bahkan tidak bisa mendapat janjinya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjemputmu? HMPH, jika dia benar-benar datang, aku akan berlutut dan memukul diri sendiri untuk meminta maaf. Ketua Song, saya datang menjemput Anda. Apa? Apa yang terjadi, Ketua? Ketua Song. Jadi, masalah ini harus diselesaikan oleh Presiden Grup. Ketua Song. Li Chao berani mengganggu putri CEO Song kami. Siapa memberimu keberanian itu? CEO Song hehehe. Li Chao. Apa Li Chao apa? Apa yang baru saja kau katakan? Saya salah, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya minta maaf. Ayah, kamu tertawa apa? Dia cuma seorang satpam bau. Kenapa kamu menakut-nakutiku? Jangan bicara lagi.
Cucu kesayanganku telah membuat marah orang besar seperti ini. Mainan di rumahmu akan hilang semua. Segera minta maaf. Song Xuan, aku minta maaf padamu. Aku tidak akan berani mengganggu kamu lagi. Benar-benar. Putri kecil. Benar-benar, cepat dengarkan. Aku mohon, ayah dan ibuku, biarkan mereka mengampuniku. Aku hanya mendengarkan ayahku. Orang seperti kamu. Kamu tidak layak. Dan kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak bisa mengenali orang. Orang seperti kamu sama sekali tidak layak disebut. Saya akan atas nama grup Song, sepenuhnya memboikot kelompok pendidikan. Papa hari ini benar-benar keren. Lain kali jika ada yang mengganggumu, kamu harus balas. Jika tidak bisa, bilang pada Papa. Papa akan bantu ajari dia. Kamu harus manjakan dia. Ngomong-ngomong, malam ini adalah pesta ulang tahun kalian. Hadiah sudah saya siapkan untukmu. Jangan sampai terlambat ya. Bagaimana bisa? Hadiah untuk ulang tahun nenek. Aku pasti akan menyiapkannya sendiri. Kamu gajinya beberapa ribu per bulan. Kamu mau menyiapkan apa? Jangan meremehkan aku. Hadiah untuk ulang tahun nenek malam ini. Yang kuberikan pasti bernilai luar biasa. Dan pasti akan membuat heboh di tempat. Xuan, percayalah pada ayahmu. Tentu saja aku percaya pada ayahku. Ayah adalah ayah terbaik. Baiklah. Kamu paling hebat. Baiklah kalian Ayo pulang dulu. Aku masih ada sedikit urusan. Kalau begitu, jangan sampai terlambat malam ini. Selamat tinggal, Papa. Dadah. Kak Chen. Apa yang terjadi dengan peristiwa itu dulu? Masalah itu berhubungan dengan keluarga Huang. Saya akan menyelidiki lebih detail. Kembalikan saja. Dia kalah jika bisa minum air. Hanya tertawa saja. Lanjutkan. Siapkan 1 baskom air dan bawa ke kantor Song Yue. Song Yue. Makanan terbaik di rumah Hong tentu saja adalah kesemek. Terima kasih kepada semua tokoh terkemuka dari Provinsi Nanhe yang datang untuk mendukung keluarga Song kami. Hari ini saya kebetulan mengumumkan. Secara pribadi saya telah bertemu dengan Ketua Huang. Dan berjanji untuk menikahkan cucu perempuan saya, Song Yue, dengan Huang Ziting. Perkawinan antara kedua keluarga. Hahaha. Nenek. Keputusanmu bisa dibilang sangat bijaksana. Tidak melawan kerajaan. Dan bisa mengeluarkan Song Yue dari keluarga Song. Aset keluarga Song kita. Tidak mungkin kita biarkan Song Yue bawa kepada pengawal bau itu. Setelah hari ini, grup Song akan menjadi milikmu. Hehe, nenek tenang saja. Aku pasti akan menguasai kekuasaan keluarga Song. Hei, adik ketiga. Sekarang, nenek secara resmi mengumumkan bahwa Song Fei akan menikah dengan penyelamatnya. Lalu, apa yang bisa kamu katakan tentang si Chen Fan, penipu itu? Dia harus bagaimana? Dia bisa berbuat apa? Tentu saja membuatnya tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Hahaha. Nenek, kami semua datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Nenek, menantu saya Chen Fan khusus datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Chen Fan telah menyulitkan saya. Lihatlah bagaimana dia akan mati hari ini. Yue Song, berani sekali kamu. Begitu berani membawa penjaga ke pesta ulang tahun ini. Saya rasa kamu tidak menganggap nenek ini penting. Song Yue, maksudmu apa? Apakah ini sebuah tamparan bagiku?
Song Yuei, pernikahan adalah hal yang serius. Segera cerai dari dia. Jangan buat nenek marah. Saya Song Ziwei benci pria seperti apapun. Saya tidak akan. Kamu. Sama saja dengan menikah dengannya. Kamu juga harus bercerai denganku. Nenek. Apa yang kamu lakukan ini terlalu otoriter, kan? Ayah saya sangat baik kepada Suan-Suan dan ibu. Kalian tidak boleh mengganggu ayah saya. Mengapa? Kamu tidak mendengarkan kata-kataku, atau masih tidak memperdulikan perkataanku? Peng Yuyan, karena kamu adalah kakakku. Aku baik hati menasihatimu. Apakah kamu benar-benar ingin membuat keluarga Song hancur? Bukan? Jika tidak karena campur tangan CEO Chen, grup Song sudah lama bubar. Lalu apa alasan Anda mengadakan pesta ulang tahun di sini? Bodoh. Apa hubungan antara Chen Fanfeng dan Song Jia? HMPH, saya datang bersama istri dan putri saya untuk memberi ucapan selamat pada Anda, tentang cara menyambut tamu. Chen Fan, pikiran kecil Anda. Semua orang di sini tahu. Sial-sial, langsung naik ke surga. Haha, bermimpi saja. Keluarga Song kami tidak akan pernah menerima seorang penjaga keamanan. Kau berhenti membayangkannya. Kau tahu apa kalian? Aku masih membutuhkan kalian untuk mengundangku. Kaisar menjanjikan. Kali terakhir di Qinghe membuat keributan. Kamu menggunakan kedua tanganmu. Hasilnya tangan kananmu yang paling kuat. Kalian terlalu jauh dengan tindakan ini. Chen Fan sekarang adalah lelaki saya. Nenek Du Yui menjanjikan akan memberikan posisi sebagai CEO dari grup Song. Setelah perayaan ulang tahun selesai, dia. Kau juga harus pergi, Nenek. Apa yang kau lakukan ini membuatku. Apakah ini terlalu berlebihan? Kau sudah terperdaya oleh pria ini. Jika kau terus mengelola Zong Group, hanya akan membawa Zong Group ke kehancuran. Jika kau bukan istriku, aku tidak akan mengancammu. Dengan uangmu, kamu sudah lama mati kelaparan. Sekarang ingin menyeberang sungai dan merobohkan jembatan. Kalau begitu tanyakan saja. Bukan saya yang bilang. Chen Fan, ini urusan keluarga kami. Apa hakmu untuk mencampuri urusan ini? Lagi pula hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Aku lihat tanganmu kosong, tidak membawa hadiah. Apa maksudnya? Jelas-jelas tidak menghargai nenek, kan? Benar, bahkan kami juga sudah terbelakang. Lihat tumpukan hadiah itu, setiap satu saja bernilai jutaan. Sebagai menantu, kamu seharusnya membawa hadiah. Jangan bilang jutaan. Saya lihat dia bahkan tidak mungkin mengeluarkan hadiah 10.000. Tidak pasti bisa mengeluarkannya. Hahaha, saya dan Chen Fan adalah pasangan. Hadiah saya adalah hadiah dari Chen Fan. Hadiah dari Chen Fan akan saya serahkan langsung padamu. Dia akan datang untuk merayakan ulang tahun. Harus membawa hadiah sendiri. Kalau tidak, pergi dari pesta ulang tahun. Benar. Mari kita pergi, aku tidak ingin tinggal di sini. Ayah selalu menjadi ayah Xiao Xuan. Kalian adalah istri dan anak-anakku. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian terluka? Hari ini, kita semua akan menjadi. Hai Ping. Bawa hadiah masuk. Jutaan proses itu apa sih? Proses yang aku bawa bisa mengejutkan seluruh kota. Bikin kalian semua merasa rendah diri. Hahaha. Bukan sih. Haha Chen Fan, Jangan sok pamer deh, bisa nggak? Kalau mau pamer juga harus bikin draft dulu. Siapa yang bukan dari keluarga kaya? Dan kamu itu apa? Bos. Aku bahkan tidak berani menyebutkan hadiah yang kubawa. Menetapkan janji militer. Kamu ini sampah. Bagaimana berani bicara sebesar itu? Sederhana saja. Ayo kita bertaruh. Jika saya membawa taruhan, itu bisa diproses. Kalian harus memakan semua yang ada di atas meja ini. Berani tidak, Chen Fan? Jangan sembarangan bicara.
Di mana orang yang bukan kaya atau terhormat. Bahkan aku pun tidak berani bilang. Ini bahkan tidak bisa dipercaya oleh Song Yue. Sampah ini. Aku percaya pada Papa. Nah, Papa. Nanti akan kupanggil kamu untuk melihat mereka makan kotak. Daking. Kapan? Aku akan melakukan hal yang aku janjikan padamu. Baiklah. Kalau begitu. Aku hanya menemanimu bermain. Aku tukar satu denganmu. Aku sekarang sangat menantikan kalian makan kotak sebentar lagi. Chen Fan, mulutmu keras sekali. Hari ini kamu sudah menyinggung seluruh keluarga Song. Tunggu sampai pesta ulang tahun selesai, lihat bagaimana nasibmu. Ayahku tidak pernah berbicara besar. Sangat konyol, mulutmu penuh. Kebohongan ini telah membuatku malu. Kalian akhirnya berhenti bersikap seenaknya? Apakah kau ingin membunuhku dengan keegoisanmu? Sudah waktunya. Selamat ulang tahun kepada Nyonya Su yang terhormat. Ini adalah hadiah ulang tahun dari Emerchen untuk Anda. Gambar 1000 tahun ulang tahun. Gambar 1000 tahun ulang tahun. Itu adalah karya terakhir Jiang Zixuan 1000 tahun yang lalu. Tak disangka di sisa hidup ini bisa melihatnya secara langsung. Dalam lukisan legendaris ini terkandung jalan menuju keabadian. Raja manusia telah berusaha keras tapi tidak bisa mendapatkannya. Sekarang tiba-tiba muncul di sini. Ini benar-benar tidak dapat diukur dengan harta yang tidak ada nilainya. Saya sudah bilang, ayahku tidak akan menipu Suanyan. Pak Wang, Anda yakin ini adalah hadiah dari Emerchen untuk saya? Tentu saja, Emerchen berusaha keras untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Anda. Dia benar-benar memikirkannya dengan matang. Emerchen, kapan Anda menyiapkan hadiahnya? Dan apa itu gambar 1000 tahun untuk ulang tahun? Saya hanya bilang padanya untuk menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun. Dan dia menyiapkan ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu lagi. Pelajaran terakhir belum cukup, ya? Berani-beraninya kamu menunjuk-nunjuk saudaraku di sini. Saya salah, tolong ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Kak Chen, butuh bantuan saya untuk mengawal barang tua itu? Hadiah itu juga sudah saya ambil. Di meja ini begitu banyak. Kamu mau makan yang mana dulu? Ini kan perayaan ulang tahun. Jangan sembarangan ya. Kamu tidak mau, kan? Kalau begitu, aku bantu kamu. Apa kamu berani menyerang orang yang lebih tua? Kalian ini, tidak ada satupun yang boleh aku makan. Kalian semua berikan saya makan. Makanlah besar-besaran. Kalian semua dengarkan baik-baik. Chen Dage adalah saudara saya. Mulai sekarang, jika kalian berani lagi tidak menghormati Chen Dage, itu berarti melawan saya, Wang Haiping, Chen Fan. Jangan pikir bahwa dengan berteman dengan Wang Haiping, kamu bisa setara dengan keluarga Song kami. Song Yifei akan menikah dengan putra kerajaan Ping. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi keluarga Huang sederhana ini? Aku bahkan tidak memandangnya. Kamu benar-benar sombong. Song Yifei, jangan lagi menipu dirimu sendiri. Kehidupan dan kematian keluarga Song hanyalah perkataanku. Dan kamu hanya perlu menyerahkannya. Saya akan memberitahu Anda bagaimana kaki Anda dinonaktifkan. Apa kamu lupa bahwa jika kamu ingin mati, aku bisa mengabulkannya. Asalkan kamu sekarang berlutut dan meminta maaf padaku. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Dia mungkin sudah gila. Chen Fan, kamu mencari mati. Yang kamu hadapi adalah raja. Kenapa tidak cepat-cepat berlutut minta maaf? Lalu tunggu mati. Chen Fan, aku ingin membunuhmu. Bahkan tidak perlu melakukannya. Sekarang kamu lihat saja. Aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk membunuhmu. Apakah ada yang tahu ini milik siapa? Ini bukan undangan untuk bankuet Beidou, kan? Legenda bankuet Beidou adalah perayaan yang diadakan sekali dalam 10 tahun oleh Changlong Utara. Kalian yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi adalah dari kalangan teratas. Changlong Utara itu adalah pengawal pribadi pemimpin negara. Dapat menguasai segala kekuatan keuangan dinasti Xia.
Dinasti Xia sangat dihormati. Tidak ada yang berhak mengeluarkan perintah. Pede, kalian cukup berpengalaman. Tapi mungkin kalian belum paham. Begitu pedagang masuk ke pesta Beidou, mereka akan mendapatkan jalan yang baik, dan bisa langsung berubah dari pedagang menjadi keluarga kaya. Pesta Beidou memiliki pengaruh seperti itu. Baginda, apakah kau tidak menipu hamba? Kenapa aku harus menipumu? 10 tahun yang lalu, keluarga kami menjadi seperti sekarang ini. Karena masuk ke pesta Duzhu. Dan aku hanya perlu menggunakan undangan kecil ini sebagai harga. Untuk membuat banyak orang kaya dan berkuasa merasa terancam. Ternyata keluarga Huang tidak sederhana di belakang layar. Sepertinya kematian kedua orang tuaku dulu adalah hasil dari kerjasama mereka dengan orang lain. Huang Ziting, kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Song Yue itu karena kamu. Aku bahkan sudah mempersiapkan undangan Beidou Fest untuk keluarga Song. Yang mulia, apakah yang kamu katakan itu benar? Sungguh luar biasa sekali. Namun sekarang aku berubah pikiran. Yang mulia, kamu bilang bagaimana kami harus melakukan ini untuk mendapatkan undangan pedang suci Beidou. Sangat mudah, mengantarmu pulang. Chen Fan harus mati. Asalkan kamu bisa melakukan dua hal ini, undangan pesta Beidou akan kuserahkan ke keluarga Song. Hanya dengan undangan rusak ini. Siapa yang berani mencuri jaringku? Hanya ayahku. Dia tidak perlu undangan rusak. Kamu tidak takut angin kencang akan membuat lidahmu terlepas? Undangan pesta utara. Kalau punya uang, datang saja. Hanya orang yang cukup berkuasa dan berstatus yang bisa mendapatkannya. Homoseksual seperti kamu hanya seperti katak di sumur. Oh, tidak heran. Kita memang bukan satu kelas. Bagaimana kamu bisa tahu? Kekuatan dari undangan bankuet Beidou. Kirimkan kamu satu undangan dari kuil Beidou. Keluarga Song dari Korea pasti akan mendapatkannya. Segera cerai dengan Chen Fan. Setujui permintaan Huang Xiao. Jika tidak, keluarga Song tidak akan mengakui kamu. Saya juga tidak mengakui kamu sebagai cucu Song Yue. Saya sarankan kamu berpikir dengan baik. Apakah untuk membangun keluarga Song, atau melindungi diri sendiri? Yue, ibu selalu tidak pernah meminta bantuan dari orang lain. Kamu datang dengan undangan pesta utama Bintang Utara. Ibu bahkan menundukkan diri memohon kepadamu. Ibu, kau tidak perlu lagi berpura-pura. Meskipun kau menundukkan diri hari ini, aku pasti tidak akan menikah dengan Huang Futing. Selama ibuku menulis undangan, ayah akan membawa kita pergi. Kalian benar-benar menganggap undangan itu seperti kol besar. Satu pun tidak tersisa. Kalau kamu minta, aku pasti. Seorang pemboros. Berani bicara sembarangan. Undangan untuk pesta Beidou berasal dari Kyoto Changlong. Adalah keberadaan yang bahkan membuat banyak keluarga kaya raya harus merendahkan diri. Kamu mengatakan bahwa kamu bisa membawa undangan pesta Utara Bintang. Itu seperti mengatakan seekor babi bisa naik pohon. Hahaha, tidak tahu malu. Chen Fan baru terjadi 2 hari yang lalu. Kamu jangan sampai tersesat. Supaya tidak terjerumus. Tidak bisa berhenti. Undangan pesta 2BI. Meski keluarga berkuasa pun akan bersaing untuk mendapatkannya. Sekarang kesempatan ini ada di depan mata keluarga Song kami. Jika kamu benar-benar peduli pada Song Yifei, kamu harus melepaskannya. Menguntungkan keluarga Song kami. Aku sudah bilang aku akan mendapatkan undangan pesta 2BI. Dan aku akan mendapatkan yang lebih tinggi levelnya. Chen Fan. Ini berkaitan dengan Changlong Utara. Bahkan kekuatanku juga tidak ada artinya. Kamu jangan bercanda. Benar. Percayalah padaku saja. Kapan Chen Fan pernah menipumu? Karena kalian tidak percaya bahwa saya bisa mendapatkan undangan untuk pesta utara di Ponegoro. Maka tidak. Saya akan bertaruh dengan semua kalian. Menarik. Siapa yang kalah antara kita berdua harus meninggalkan Sung. Dan melakukan sepuku di depan umum di pesta utara di Ponegoro. Bisakah kau? Mengapa tidak berani? Baiklah, maka aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi.
Jika di pesta utara besar ini aku tidak melihat orangmu, pasti aku akan mengirim orang untuk mengejar dan membunuhmu ke ujung dunia. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa sisa mayat. Pada saat itu, aku akan mengirimmu pulang. Han Shengnan. Hahaha, kita pergi. Yang mulia pergi kemana? Jangan pergi, Yang mulia. Chen Fan merusak urusan keluarga Song. Kau pantas mati 1000 kali. Lihatlah, kesempatan untuk naik ke keluarga kaya sudah hilang. Song, sekarang kau puas, kan? Huang Xiao sudah mengatasi Chen Fan. Zhao Zi menikah dengan Chen Xiao. Aku salah. Hanya seorang terpidana mati, aku tidak akan memakannya. Hanya kamu yang sepele berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tunggu dan lihat, kami pergi. Pergi. Chen Fan. Aku tidak ingin kamu ditinggalkan oleh dunia. Mengapa kau setuju dengan Wang Xichong? Ini seperti bertaruh nyawa. Aku tahu keluarga Huang. Memang seharusnya mereka dihancurkan. Bu. Selamat malam. Hai Ping sampaikan ke bawah. Aku akan kembali dan memimpin orang-orang. Empat instruktur naga laut Beifang. Wang Haiping ditugaskan sebagai komandan utama. Ditugaskan sebagai komandan utama. Wang Haiping melanjutkan penyelidikan kasus. Sekarang saya merasa bahwa membunuh keluarga saya dulu adalah benar. Hanya berdasarkan kebaikan hati Provinsi Nanhe. Masih belum mau pulang dan menangkap pembunuh saudara perempuan saya. Adapun mematahkan kaki-kaki. Ada kendaraan khusus untuk menjemput dan mengantar. Besok akan secara resmi mengumumkan identitasku. Tenang saja, kakak. Aku sudah siap. Ini adalah permintaan dari Bintang Utara. Ini adalah permintaan khusus untuk instruktur. Berikan aku jalan. Senang. Pesta besar di utara akan segera dimulai. Bagaimana kalau kamu mengundangnya keluar? Nah, suamimu itu. Bukan tipikal orang yang suka bercanda. Tapi, undanganmu ini terlihat seperti Huang Zitao. Menggenggam pisau. Yang dia punya hanyalah undangan biasa. Dan suamimu yang itu. Ini undangan istimewa. Dia hebat. Berapa kali lipat. Benar-benar. Kenapa aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku selalu merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Su Wei. Tunggu aku menyelesaikan semua ini. Aku akan memberitahumu segalanya. Sayang, aku hanya seorang satpam kecil. Apa yang bisa aku jual? Lalu mengapa kamu bisa dengan mudah mendapatkan undangan istimewa? Kamu juga tahu bahwa kamu pernah menjadi tentara. Dan juga, keahlian medis kamu sangat hebat. Dulu, kamu pernah menyelamatkan seorang pejabat besar. Juga dia yang menyewa. Baiklah, saya akan memaksa diri untuk percaya. Ayo pergi. Saya akan mengemudikanmu untuk ikut merayakan pesta Beidou. Tunggu sebentar, sayang. Saya sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kita akan dijemput dengan mobil khusus dari Beifu Changlong. Mobil khusus Beifu Changlong. Kenapa saya tidak pernah mendengar tentang ini? Siapa yang mendapat perlakuan seperti ini? Kamu sebenarnya menyelamatkan kelas apa? Sekarang masih ada kesempatan. Ayo pergi. Tidak menyangka, pewaris pertama dari konsorsium Shendu, Huang Xiao, harus mengantri untuk menghadiri perayaan Beidou. Kalian lihat orang itu?
Sepertinya dia adalah Huang Jia da Xiao. Huang Ziqiao. Benar-benar adalah raja. Raja benar-benar tidak salah adalah naga di antara manusia. Ini bahkan posisinya berada di depan. Ini menunjukkan bahwa kerajaan saya ada di Beigu Changlong. Teman. Huataidi, kalian ini. Song Yue yang mengajak kita untuk menghadiri pesta Beidou. Hanya kalian juga bisa datang ke pesta Beidou. Ini adalah undangan untuk pesta Beidou. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Benar, saya juga percaya Chen Fan berbohong. Saya datang hari ini untuk membongkar kebohongannya. Melihat dia menjadi bahan tertawaan. Itu ayah. Datang untuk melihat dunia. Oke. Kami tidak percaya. Hukuman Tuhan, katanya dia hanya tukang keamanan biasa. Bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Bahkan keluarga kami Song tidak bisa mendapatkan Big Dipper. Hehehe, kau biadab di kuasa. Kau adalah yang terbaik dalam hati kami. Hahaha. Mengenai Chen Fan. Lebih baik tidak usah dibahas. Hahaha, kamu memang paham. Lagi pula, kerajaan punya banyak permintaan yang berlebihan. Nanti akan kuberikan padamu. Nanti saat Chen Fan datang, pasti akan membuatnya malu. Zixuan, hari ini akan ada seorang tokoh besar di perayaan Beidou. Nanti saya juga akan pergi. Bersikaplah jujur padaku. Jangan sampai menimbulkan masalah. Kakak, tokoh besar macam apa yang harus kamu datang sendiri? Nanti ketika saya pergi, kamu pasti akan tahu. Ingat, jangan sekali-sekali menyinggung tokoh besar itu. Mengerti? Saya masih ada sedikit urusan yang harus ditangani. Tunggu undangan di sini. Saya akan mengirimkan seseorang untuk itu. Hahaha. Bersaing membuat orang stres. Tadi saya nyetir, tidak ada yang membolehkan masuk. Saya pikir itu adalah peraturan. Ternyata mobil ini bisa digunakan. Jangan bicara sembarangan. Ini bisa berbahaya. Yang dijemput dengan mobil khusus. Semua adalah orang besar yang tidak bisa kita hadapi. Bersikaplah hati-hati. Siri. Chen Fan. Song Yue. Ini adalah mobil khusus untuk pesta utara laut. Bahkan kerajaan pun tidak berhak naik mobil khusus ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, mobil khusus ini dipanggil oleh Chen Fan. Apa? Chen Fan bisa memanggil mobil khusus untuk pesta utara laut? Dia hanya seorang penjaga keamanan, kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan itu? Dia memang tidak memiliki kemampuan itu. Tapi sebelumnya saat dia bertugas di Beijing, dia pernah menyelamatkan seorang tokoh besar. Tokoh besar itu memiliki. Ini, tidak menyangka Chen Fan memiliki pengalaman luar biasa seperti ini. Dia benar-benar seorang tokoh besar di militer. Apakah keluarga Song tidak bisa terbang tinggi sekarang? Chen Fan mendapatkan keberuntungan seperti ini. Kenapa tidak awalnya kau katakan ya? Oh. Kau benar-benar naga di antara manusia. Sebelumnya, sikap kami terhadapmu kurang baik. Kau jangan sampai tersinggung, ya? Bagaimana mungkin aku tersinggung? Kita semua adalah satu keluarga. Hahaha Chen Fan. Kau adalah calon menantu favoritku. Tidak ada yang lain. Orang yang bernama Huang Ziping itu tidak layak disebutkan di hadapanmu. Aku sudah bilang. Bagaimana dengan Chen Fan? Pasti bisa. Chen Fan, karena kamu telah menyelamatkan nyawa orang penting. Kamu tidak tahu apakah kamu bisa berbicara dengan orang penting itu. Tolong bantu kami, keluarga Song, dalam hal ini ya. Tentu saja. Dorong. Chen Fan, sekarang kamu adalah suami Song Yue. Bisa dibilang kamu adalah bagian dari keluarga Song. Lalu kenapa kamu tidak membantu keluarga Song kami sedikit saja? Bukan aku tidak ingin membantu, tapi utang budi sudah terpakai habis. Tidak bisa membantu. Rasa kemanusiaan sudah habis.
Dulu setelah saya menyelamatkan orang penting itu. Dia bilang akan mengabulkan satu keinginan saya. Saya bilang saya ingin datang ke pesta Beidou ini. Tapi sekarang rasa kemanusiaan sudah habis. Ternyata seperti ini. Pada akhirnya, kamu tetap saja seorang pecundang. Sungguh mengecewakan. It's still a pile of dog shit. Nanti jauhi Song Yue sedikit. Song Yue akan menikah dengan Wang Shouing. Mengapa kakak begitu munafik? Chen Fan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Yang salah adalah dia rendah hati. Tidak pantas masuk ke keluarga Song. Pintu masuk Fatlow akan segera tutup. Kalian sebenarnya mau masuk atau tidak? Kami pasti masuk. Ini HR saya. Hentikan. Undangan kalian adalah palsu. Tolong periksa dengan teliti. Undangan ini tidak mungkin palsu. Jangan membuang-buang kata. Sebagai pengawal Changlong dari Beifu, bagaimana mungkin saya salah mengenali? Undangan-undangan semuanya berwarna hijau. Aku belum pernah melihat undangan berwarna emas. Saudara pengawal, ini adalah undangan tertinggi. Coba lihat apakah ini salah. Saya tidak pernah mengenal undangan tertinggi. Segera pergi dari sini. Jika tidak, anak buahku akan tanpa ampun. Apa sebenarnya yang kamu lakukan ini? Apa undangan agung itu semua palsu? Chen Fan? Chen Fan. Kamu memang pandai bicara omong kosongnya. Aku rasa, menyelamatkan toko besar dari Beifu juga bohong. Penipu yang banyak omong. Hei, cepat suruh dia pergi. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ini sudah kapan waktunya? Kamu masih kapan-kapan? Apakah kamu ingin membuatku marah? Oh ibu. Jangan marah, jangan marah. Kita masih punya kaisar. Bukankah kaisar sudah berkata, tunggu sebentar, panggil orang untuk membawa bantalan pinggang. Anda adalah nyonya tua dari keluarga San, kan? Ya, betul. Benar. Ini adalah undangan dari Yang Mulia untuk Anda. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia. Lihat, tidak, inilah perbedaannya. Chen Fan, kita tidak bisa masuk ke pesta Beidou ini. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, serahkan padaku. Bagaimana? Penjaga pesta Beidou ini baru ya? Aku membawa kartu undangan istimewa, tapi malah tidak diizinkan masuk. Pelatih, ini kelalaian bawahanku. Silakan Anda menghukum. Saya akan segera mengaturnya. Tapi ingat jangan ungkapkan identitas saya terlebih dahulu. Kenapa tidak mencoba? Saya mengerti. Tuan ini, tadi saya yang salah. Maaf, silakan masuk. Sheng Fan, bagaimana kamu melakukannya? Apakah undangan itu benar-benar nyata? Kapan aku pernah menipumu? Ayo kita masuk. Pesta 2BI adalah kapal besar yang mengarah ke pulau keluarga kaya. Keluarga Song kita sudah naik kapal. Sekarang ini jangan sampai ada kesalahan apapun. Chen Fan. Chen Fan, bagaimana kamu bisa masuk? Bisa masuk? Saya dipekerjakan. Datang dengan cara yang terhormat. Hahaha. Siapa tidak bisa membesar-besarkan kebenaran? Bisa datang dengan cara yang terhormat, benarkah? Kenapa tadi kau tertahan di pintu? Menurutku kau masuk saat pergantian penjaga. Hehe. Pak Dua, kau tidak bisa bicara seperti itu. Pesta hari ini diselenggarakan oleh North Pavilion. Pesta Bintang Utara. Siapa yang hadir bukanlah orang biasa. Bagaimana mungkin seorang satpam kecil seperti Chen Fan bisa masuk? Kalau sampai ada yang tahu, bukankah itu akan membahayakan keluarga Songku? Ini kamu tidak perlu khawatir, seluruh kuil utara ini. Belum ada yang bisa mengancamku. Sangat sombong. Kamu mengira ini adalah pos keamanan kecilmu? Setiap orang di sini bisa saja menghancurkanmu jika mereka mau. Seperti meremukan seekor semut. Chen Fan.
Perayaan Beidou tidak mengizinkan kelemahan. Jika karena kamu, suasana hati juga tidak baik. Aku beritahu kamu, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Mengapa Anda begitu berprasangka pada penggemar Chen? Apakah aku perlu alasan untuk menginjak seekor semut? Aku ingin menginjak, ya aku injak. Chen Fan adalah semut di bawah kakiku. Benar, dia hanyalah seekor serangga rendah yang bisa diremukan sesuka hati. Serangga yang hina. Chen Fan tidak menyangka. Kamu benar-benar bisa muncul di pesta Beidou. Tapi mengkhianati keluargaku, Hong, adalah jalan mati. Tenang saja. Setelah pesta Beidou selesai, pasti akan menyiksamu hingga mati. Keluarga Wang sangat hebat. Aku masih belum menganggapnya serius. Orang yang tidak beralasan, berkata sembarangan. Kamu pikir kamu siapa? Keluarga Wang, cepat minta maaf. Bersujud dan minta maaf kepada raja. Biarkan aku bersujud dan minta maaf padanya. Dia belum layak. Chen Fan, kau mencari mati. Jangan libatkan keluarga Song kami. Chen Fan. Hari ini adalah pesta Beidou. Sebenarnya aku tidak ingin menambah masalah. Tapi kau terlalu sombong. Menghina keluargaku. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, bukan hanya kau. Bahkan orang-orang di sekitarmu juga akan. Aku sudah bilang padamu, jangan mengganggu keluarga Huang. Kau telah mengganggu keluarga Huang. Apa manfaatnya bagi keluarga Song kita? Nenek adalah Huang Zixuan. Dia terlalu menindas. Kamu tidak menyalahkan pelaku kekerasan. Kenapa kamu menyalahkan Chen Fan? Song Yuei, berhenti sekarang juga. Ini adalah perjamuan Beidou. Tidak ada tempat untukmu berbuat semaumu di sini. Paman Han. Chen Fan benar-benar mempertimbangkan dengan baik. Kesabaran saya terbatas. Tidak perlu dipikirkan. Saya sudah bilang, kerajaan itu sampah. Hahaha. Chen Fan, siapa yang memberi keberanian padamu untuk mengatakan keluargaku adalah masalah? Belum lagi keluargaku adalah klan teratas di Shangdu. Inilah pesta Beidou hari ini. Akan menyambut seorang Raja Beidou yang mengungguli 10.000 orang. Dan orang seperti ini hanya bisa dijangkau oleh keluarga Huang. Inilah kekuatan keluarga Huang. Sekarang apakah kamu masih merasa memiliki kelayakan untuk melawan keluarga Huang? Raja Beidou. 10.000 terkejut. Belum terpikirkan. Keluarga kita ternyata bisa berhubungan dengan orang-orang hebat seperti ini. Jika benar begitu. Dengan F. Changlong sebagai penopang. Kebangkitan keluarga Huang akan tak terhindarkan. Benar, kebangkitan keluarga Huang pasti tak terhindarkan. Kebangkitan keluarga Huang. Saya katakan. Chen Fan. Sekarang saya agak mengagumi Anda. Bisa berbicara besar tanpa merona. Anda mengira Anda siapa? Di atas 10.000 orang dari Changlong Utara. Anda tidak salah tebak. Orang yang Anda sebut 10.000 orang memang saya. Saya. Kamu yang dewasa tidak bisa melupakan orang. Kalau kamu ingin berurusan dengan Utara, aku akan mengabulkanmu. Semua orang tidak menghormati Changlong dari Utara. Pertama patahkan kedua tangannya. Sebagai peringatan, Chen Fan adalah suamiku. Kalau kalian mau menangkap, tangkap aku dulu. Tidak ada yang boleh menyakiti dia selama aku masih di sini. Sui ternyata bisa melakukan ini untukku. Aku adalah putri tidak taat kepada orang tuaku seumur hidupku, Sui Bao. Kau melakukannya untuk sampah ini. Kau ingin mendorong keluarga Song kita ke jurang? Ah, kau ingin mati bersamanya. Jangan mencemarkan nama baik keluarga Song kita. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Song. Mengusirmu dari keluarga Song. Baik. Bagaimanapun juga dari awal hingga akhir, aku hanyalah alat pernikahan bagi kalian keluarga Song. Jadi setelah ini aku tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Song. Belum bergerak. Semua berhenti. Diam dan tidak berbicara. Kalian tahu siapa dia? Tuan Chen. Apakah kamu ingin melindungi Chen Fan yang tidak berguna ini? Itu bukan urusanmu.
Yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana meminta maaf kepada Tuan Chen. Dengan begitu, keluarga Huang tidak akan marah. Jika saya tidak salah paham, apa maksudmu? Orang bodoh ini bisa menghabisi keluargaku, Huang. Kau juga tidak bodoh. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau yang bodoh ini bisa bertahan. Untuk bergaul dengan temanmu, kau tidak perlu berkata apa-apa. Bahkan Wang Haiping pun bisa melakukannya. Chen Fan. Inilah yang kau katakan, bayi yang kau selamatkan, Tuan Lalat. Karena ini adalah kehendak Tuan Chen, maka sekarang saya akan membuat keluarga Huang bangkrut. Tampaknya cukup meyakinkan. Hari ini adalah saat terbangnya keluarga Huang. Saya tidak percaya satu kalimatmu bisa menghancurkan keluarga Huang. Kita lihat saja nanti. Chen Ziang. Mengapa kamu harus mengganggu keluarga Huang saat seperti ini? Keluarga Huang segera memiliki naga tanduk putih sebagai sandaran. Saat seperti ini, jika membuat musuh, pasti akan mati. Bagaimana hari ini, Utara? Pertarungan pesta di sini diingat oleh semua orang. Hanya omong kosong. Kamu seorang satpam yang bau, bisa jadi bahan tertawaan bagi banyak orang besar. Itu sudah dianggap sebagai takdirmu dalam hidup ini. Ahahaha. Bukankah kau bilang mau menghancurkan keluargaku? Kenapa sampai sekarang tidak ada kabar? Aku rasa kau hanya omong kosong lagi. Chen Fan. Aku jamin padamu. Setelah hari ini, dunia ini tidak akan lagi memiliki tempat untukmu. Kau terlalu ingin raja menghancurkanku. Big Boss, ada masalah. Grup penyimpanan Royal Jelly tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak dikenal. Grup penyimpanan tidak bisa bertahan. Sudah bangkrut. Apa yang mereka lakukan padaku? Grup keluargaku sudah bangkrut, seperti yang kamu lihat. Aku hanya meminta Wang Haiping membantuku sedikit. Sungguh bodoh. Wang Haiping selalu ingin menjadi orang dewasa yang hebat. Siapa sangka saat orang besar yang sebenarnya muncul, ternyata ada di atas kepala. Siapa sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Saya adalah wakil kepala Changlong Utara, Wang. Tidak mungkin. Jelas-jelas hanya seorang satpam bau. Jika memang adalah pengawal Changlong Beihai. Apa yang membuatnya menghormati seorang satpam bau? Saya tidak percaya itu. Apakah kamu adalah orang besar yang disebut Chen Fan? Yang menyelamatkan nyawanya, Mei Chao Feng? Tidak salah, nyawa saya diselamatkan oleh Hemer Chen. Bagaimana bisa begitu? Bukankah Hemer Chen mengatakan bahwa budi perluannya hanya bisa digunakan sekali? Setelah itu tidak bisa digunakan lagi. Nyonya Lau Tai Jun kamu untuk mengejar kekuasaan. Bahkan sampai tidak mengakui cucu kandungmu sendiri. Sekarang polisi datang. Kekayaan sudah ada di depan mata. Tapi aku tak bisa menggapainya. Tuhan. Engkau tidak adil padaku. Merasa langit tidak. Karena apa yang kau lakukan tidak pantas. Kak, kami ini keluargamu. Tolong lagi minta ampun untuk kami kepada Chen Fan. Berikan kami sekali lagi kesempatan. Ini hanya sebuah kalimat bagimu. Haha iya. Haha kamu begitu baik kepada Chen Fan. Dia pasti mendengarkanmu haha. Kalian sangat mengecewakan saya. Dan saya sudah bukan lagi keluarga kalian. Hahaha Chen Fan. Kamu pikir aku hanya bangkrut, lalu semuanya akan baik-baik saja? Aku beritahu kamu. Energi kerajaan tidak hanya sebatas itu. Tunggu sampai kakakku, bos, datang. Bahkan pelindung Taolong dari utara pun harus memberi hormat. Oh. Huang Aoswei adalah kakakmu? Benar. Dulu kakakku meninggalkan kerajaan dan pergi ke utara sendirian. Sekarang dia adalah pelatih di Changlong Utara. Pelatih utama Changlong Utara. Yang mulia, apa yang Anda katakan itu benar? Menyangkut Changlong Utara, apakah saya berani mengobrol sembarangan? Hahaha. Langit tidak akan menghancurkan keluarga Songku. Chen San itu sampah, tetaplah sampah.
Meskipun kamu punya dukungan dari pengawal Changlong Utara. Tapi bisakah kamu mengalahkan kepala instruktur Changlong Utara? Memang, mengikuti raja tidak akan ada jalan keluar. Sekarang keluargaku, Song, juga akan ikut bangkit. Hahaha Chen Fan, bukankah kamu sombong? Tunggu saja kakakku datang. Kamu tinggal menunggu mati. Kepala instruktur memang terlihat biasa bagi orang biasa. Tapi ingin mengambil nyawaku tidak cukup. Chen Fan itu adalah pelatih utama dari Changlong Utara. Jauh dari orang-orang biasa seperti kita, yang bisa kita bayangkan dan temui. Fisher, ini yang aku cari. Hah, hanya seorang pelatih. Chen Fan, kau mengira kau siapa? Pelatih utama Changlong Utara. Dulu hanya dia yang bisa menekan leher saya. Tapi dia sudah hilang selama bertahun-tahun. Tanpa berlebihan mengatakan. Sekarang seluruh utara gudang utara adalah milik kakak perempuan saya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya bukan pemimpin sekte Beiming Changlong? Sebelumnya saya sudah bilang. Hari ini, pedang suci utara yang diundang oleh pedang suci utara ini adalah makhluk yang mencolok. Itu saya. Komandan Infanteri. Bangkitlah, pengajar Xie. Chen Fan berani duduk di posisi itu. Sungguh tidak tahu bahaya. Chen Fan, cepat turun. Posisi itu bukan untuk kamu. Tidak apa-apa, ini. Ini lagi disiapkan untuk saya. Yang akan menyusahkan. Posisi itu adalah posisi yang bahkan kakak saya pun harus menghormati. Anda telah menyinggung keluarga Hong saya. Sekarang Anda juga membuat seorang yang penting marah. Lihat bagaimana Anda akan mati hari ini. Nah, saya ingin melihat. Siapa yang membuat saya berdiri di sini? Anjing utara membawa kenangan lama. Tianlang, kamu sudah mati. Kak, akhirnya kamu datang. Bajingan itu Chen Fan, tidak hanya membuat keluarga Huang bangkrut, tapi juga mengambil posisi kamu dengan janda itu. Cepat bunuh dia. Ada orang yang berani menghancurkan keluarga Huang kami, bahkan merebut posisi yang benar. Biarkan aku lihat siapa sebenarnya. Rusda. Hao Sui. Tak kusangka. Kau adalah nenek moyang Huang Zicheng yang sangat jauh. Sebelum. Mata anjingmu buta. Berkelor keberanianmu menantang Komandan Utama Bei Fu Changlong. Dia adalah iman dari seluruh wilayah utara. Komandan Utama Bei Fu Changlong telah berakhir. Pakai, meskipun aku keluarga Huang. Namun sejak kecil aku meninggalkan rumah. Tidak terlalu dekat dengan keluarga kerajaan. Apalagi melakukan perbuatan sombong dan mengambil keuntungan. Adikku itu sombong. Menyinggung sang instruktur. Dia pantas mati. Wah. Saya tidak berani. Pada dasarnya, saya hanya seorang penjaga keamanan yang biasa. Bagaimana mungkin ini panglima besar di Beijing? Mimpi. Semua ini hanya mimpi. Hanya mimpi. Bodoh, sampai sekarang masih belum mau bertobat. Menghina panglima besar. Bisa jadi lebih parah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Keluarga Hong saya akan segera bangkit. Kakak perempuan saya adalah Zi Weihou di Beijing. Bagaimana mungkin saya bisa mati? Saya bahkan ingin membunuhnya. Tutup mulut. Pelatih, meskipun saya tidak memiliki tanggung jawab langsung, tapi Huang Ziting adalah adik saya. Saya bersedia menerima hukuman. Tidak bersalah karena tidak tahu. Saya tidak akan peduli. Tapi Huang Ziting menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, merusak nama baik Changlong Beifu saya. Menurut hukum, mati. Iya. Kak, kamu tidak bisa membunuhku.
Aku adalah satu-satunya keturunan Tang. Jika kamu membunuhku, maka akan putus generasi. SHH. Tidak tega, kan? Bantu. Oh sial. Sangat mudah. Oh. Apakah kamu punya pendapat? Anak buah tidak punya pendapat. Selalu ingin bergantung pada bodhisattva ini. Tidak terduga. Komandan Lalat Utara. Ternyata adalah menantu perempuan saya. Apa yang telah saya lakukan salah? Saya hanya mendorong keberuntungan Tian yang rusak keluar. Chen Fan. Kami yang salah. Ampuni kami sekali ini ya. Saya mohon kepada Anda. Saya mohon kepada Anda. Keluarga Song kalian semua adalah sekumpulan pohon bergerak di tembok. Hukuman mati sulit untuk dihindari. Hukuman hidup sulit untuk dihindari. Jika kalian benar-benar membenciku, aku akan membuat keluarga Song bangkrut. Membuat kalian semua menjadi miskin seumur hidup. Tidak. Ampun aku, menantu. Pergi, patuh. Saya akan mengumumkan sesuatu. Besok saya akan mengadakan upacara kembalinya Panglima Utama Wilayah Utara. Saya akan kembali memimpin. Kuda perang yang perkasa. Selamat datang. Kakak Chen, saya telah menyelidiki kebenaran saat itu dengan jelas. Katakan. Pelaku sebenarnya tahun itu adalah Huang Aosui. Huang Aosui. Dia begitu kejam demi posisi komando tertinggi. Huang Aosui. Sialan. Saudara-saudara. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Saya akan berusaha untuk mengatur kembali untuk Fu Changlong. Saya menentang. Terlalu nekat. Sampai berani tidak menghormati pelatih. Hua Yiping, keluar dulu. Kamu belum bisa mengalahkannya. Huang Aosui. Saya malah ingin bertanya. Mengapa kamu menarik diri? Hanya dengan saya. Huang Aosui tidak peduli dimanapun dan apapun yang dia lakukan. Saya hanya ingin melakukan diri saya sendiri. Saya sama sekali tidak peduli dengan komandan utama. Yang saya inginkan adalah menjadi komandan utama Changlong di utara. Dan kamu adalah batu sandungan di jalanku. Saya harus menyingkirkan Face. Saya akan mengorbankan segalanya. Bahkan jika saya menghancurkan keluarga Huang Anda. Bunuh tulang Anda. Anda juga acuh tak acuh. Ya, asalkan itu menghalangi saya, itu adalah hambatan. Termasuk kerabat saya tidak terkecuali. Selama pesta Beidou. Saya sudah kembali. Sayangnya, Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Jadi aku memutuskan untuk mengadakan upacara comeback ini. Ternyata ekor rubahnya masih terlihat. Karena kamu sudah mencurigai aku sejak awal, mengapa kamu belum bertindak? Itu karena kesalahan satu pikiranmu. Aku akan mengambil alih gudang Beifu dari kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu yang membunuh seluruh keluargaku dulu? Benar, aku yang membunuh keluargamu. Tujuannya adalah untuk memutuskan niatmu. Kamu memang tidak pernah bangkit lagi sejak saat itu. Meninggalkan pelatih di utara. Meninggalkan Changlong dari utara. Itu memberiku kesempatan untuk berkembang. Ini adalah orang yang keji. Ternyata aku ingin membuatmu
Seluruh keluargamu ikut mati. Kau pikir aku berani membalikan keadaan di depanmu? Kau tidak melakukan persiapan sedikit pun? Di luar semua orang adalah anak buahku. Hari ini tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang keluar dari sini. Sepertinya kau cukup percaya diri. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Hanya untuk saat ini. Kau hanya punya jalan mati. Sayang rencanamu akan gagal. Ketamakan hanya akan membunuhmu sendiri. Meski kau memiliki keahlian luar biasa, tetap saja tidak bisa menghadapi ribuan pasukan. Semua masuk sini. Datang. Orang-orang yang membalasmu sudah mati. Tidak, itu tidak mungkin. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Aku tidak mungkin kalah darimu. Ayo, ayo. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya persiapan sama sekali? Aku telah menyusup dengan hati-hati begitu lama. Yang mereka lakukan hanyalah untuk menyelidiki kebenaran pada tahun itu. Tapi siapa sangka Jian menyembunyikan sesuatu. Bahkan ketika aku membunuh saudara kandungmu. Kau tidak peduli. Tapi sayangnya, sekarang kamu sudah menyelidikinya. Kamu bisa mati sekarang. Apa yang tidak terduga? Aku benar-benar meremehkanmu. Sekarang kau tahu menyesal, ya? Keluargamu akan mengikuti juga. Wow. Mama. Hari ini. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk kalian semua. Bagaimana sekarang? Kalian semua percaya? Aku adalah komandan utama BI Hu Changlong. Tapi, selama kita bersama. Bukankah kau telah menipu kami? Baiklah, Chen Fan. Kau telah menyulitkan kami. Aku. Sebenarnya tidak bermaksud menipu kalian. Ayah, jangan sampai mereka menangkapmu.